Halo Jebret Team, ketemu lagi di DPI hari Rabu sekarang ya. Seperti biasa, sekarang episode dengan 3 pandit sama gue, berarti total 4 orang. Dan nggak kalah seru karena kita akan ngomongin soal si Gede Dongo alias Gedong Maguire yang menjadi momok pembicaraan dalam beberapa hari terakhir, di mana fans MU dibuat PHP dengan nasib transfernya Maguire ke West Ham. Ini kalau melihat Maguire menjadi beban MU di musim yang akan datang, atau justru dia bisa ternyata menjadi kekuatan untuk rotasi di lini belakang MU bersama Marijal, Mas Haryo, dan juga Coach Justin. Siapa lebih kesel? MU atau West Ham? Atau memang fansnya? Atau Jelas itu. atau masih gua? Ya masih gua ya, atau fansnya. Tapi ini kalau kita lihat dari proses transfer dan negosiasi, menurut lo siapa yang sebenarnya paling lebih kesal di sini? Dan siapa yang menjadi penyebab awal kegagalannya? Menurut gue yang layak untuk kesel ya West Ham. Kalau MU dapat kecewanya aja lah. Tapi kalau layak kesel itu West Ham. Dan kalau soal pihak mana yang harus disalahkan ya menurut gue Harry Maguire itu sendiri. Karena West Ham sendiri udah ngasih tawaran di atas meja dan udah diterima, di-accept sama Man United. Tapi Maguire nggak kunjung ngasih sinyal lampu hijau lah untuk West Ham, untuk dia akan berlabuh ke West Ham. Dan alhasil minggu lalu pun kita udah yakin dia akan here we go ke West Ham ya, tapi ternyata nggak ada titik terang. Gue nggak yakin. Berharapnya stay Gua kalau berharap coaching. stay. Gue udah WhatsApp. Oh, udah ya. kena lagi. Bener stay. Gue WhatsApp Glazer untuk tidak dijual, 2-3 didengar juga. Gue WhatsApp Tenan, WhatsApp gue masuk semua, dibaca semua. Ini Makanya kan dia jadinya stay. pure kesalahan dari Harry Maguire, dan dia ya menurut gue sah-sah aja dia menginginkan untuk stay karena dari relatif gaji lebih gede di MU ketimbang dia tawaran di West Ham. Tapi kalau dari segi kecewanya MU yang gue bisa mengerti adalah MU alhasil nggak bisa mendapatkan 30 juta dari seorang Harry Maguire, alhasil ya lu nggak bisa upgrade dari Maguire itu sendiri. Kan tadinya duitnya bisa dipakai buat cari back-back muda Amrabat. lain Buat atau gelandang ya, posisi-posisi atau back lain. Tapi sekarang Atau duit Harvard itu, juga. iya bisa juga itu. Tapi sekarang duitnya nggak pernah datang, alhasil ya United menurut gua sampai akhir bursa transfer nggak bisa datangin back lagi bahkan. Karena ada McFred, 10 juta. Fred udah cabut, Fred udah cabut. udah cabut. Tapi gua pakai 5-nya add-on. Iya, pakai komplit, pakai. Gue sebenarnya nggak nyalain Maguire juga sih, Ji. Kan maksudnya kan dia Enggak, kalau coach pasti dulu nyalain Ozil, disalahin. Siapa disalahin? Lu bilang gaji buta lu segala macam. Ini Enggak, juga dia- nggak Enggak, ada. kalau Ozil definitely gaji buta. enggak, mereka kan udah lama nggak main di Liga Champion. Iya. Terus ketika di klausul dia, memang kalau dia MU lolos ke Liga Champion, dia entitled automatically ada tambahan gaji. Oke. Besarnya ada yang bilang 15 juta, ada yang bilang 7 juta. Dan Maguire sendiri bilang 7 juta cukup buat dia. Kalau United mau ngasih itu, udah beres gitu. Jadi 30 yang datang dari Aston Villa, Iya. oke. Dari Aston West Ham, Villa, dari West West Ham oke. Tapi dia untuk in order untuk keluar dari United karena gajinya di Aston Villa nggak akan sebesar dari United. Kok Aston Villa? West Ham lagi. West Ham. Bajunya sama, Aduh. bajunya Baju sama. temanya. Burnley ya sekalian ya sama Iya, juga. iya. Burnley West Ham itu emang 3-3 katro itu. Nanti kita bahas itu. Ya West Ham itu kalau dia kan udah mau 30 juta itu, terus dia nggak yakin gajinya akan sebesar dengan United, makanya dia minta gaji gua yang harusnya gua dapat dari United itu dia minta tambahan 7 juta. Kalau memang United mau sebesar itu untuk nge-offer dia, ya udah mereka kasih 7 juta, udah dia udah pasti ke West Ham. Lu tau dia tekornya berapa seminggu? Coba. Maguire. Maguire kalau dari MU ke Kan West Ham. gajinya kan Ya itu, 200. kalau 3,5 M. Drop off. rupiah. Dari 280 ke 100, 180 ribu Iya, pound. pasukan. Ya. Kira-kira 3,5 M, 1 minggu. Oke, sebulan berapa? 14 M. Ya pokoknya dia kalau dia Setahun berapa? Ya dia ekuivalennya itu 7 juta. Iya. Kalau lo bisa sama nih gaji dengan di United. 160 M sekitar 8 jutaan lah. Ya, emang itu yang dia mau. Lu kalau suruh kerja gitu, lu suruh pindah, Fine. gaji lu diturunin, mau nggak lu? Ya. Gak ada mau. Iya, makanya nggak salah kan? Iya. Nggak salah. Nggak salah. Ya berarti kayak Ozil dan lain-lain juga nggak salah sebenarnya kan, nggak mau pindah kan, Bale gitu kan, gabut-gabutan, nggak salah mau dia ngamen-ngamen atau yang penting gaji, kalau profesional ya. Enggak, gini. Salah. Lu biar tuh kalau gini. Gue jelaskan. Ya, boleh. Gue jelaskan. Ozil itu banyak yang mau. Dan ujungnya kan dia pindah. Nggak ada coach klub Turki doang ujung-ujungnya juga. Enggak, dia banyak yang dia aja nggak mau. Ini juga bukan masalah gaji, tapi dia pengen makan gaji buta aja. Maguire itu pengen main karena melihat Iya, ke Inggris. Piala Eropa. Iya. Iya kan? Jadi dia nggak mau, bukan dia mau stay di MU, Dan si tapi Southgate dia sendiri- loyal sama dia. Iya dong, kalau mau main kan lebih jaminannya di West Ham gitu. Bercanda. Logikanya. Dia mau main demi itu. Cuman dia itu udah 30, kalau di umur 19 mungkin diambil. Dia turun gaji. Kekurangan Iya, iya. gaji.
Seumur segitu ya lu mikir gaji lah. Ya makanya make sense apa yang dimauin sama Maguire tuh make sense. Udah gitu kan dia dapat ultimatum juga dari Southgate. Southgate bilang kalau lu nggak dapat regular time football menjelang mereka main di Euro, lu nggak akan dapat tempat Nah otomatis. kalau di West justru Stadium kan nggak dapat menit bermain justru. Nah, tapi yang uniknya juga si Ten Hag juga ngomong, Kalau mau fight. iya kalau lo mau fight dan lo ngeliatin lo mau fight, lo berani fight, gua akan kasih lo kesempatan. Cuman dia melihat si Maguire tuh kayaknya nggak mau fight nih, cuman dia masih mau Gue nantang. gak peduli fight, gue peduli duitnya. Enggak, the problem is, ini juga bedanya sama Özil. Özil itu jelas-jelas digeser, gue gak mau pakai lu. Oh, iya. Ten Hag kan masih mau pakai. Masih. Iya, mau. Iya, Nah, jadi tapi kan itu beda. apa yang mau diomongin di depan, Ten Hag nggak salah. Ya, di belakang itu juga, kan fight dulu. Yang sekarang gua nggak habis pikir kan ketika ada pembicaraan antara MU sama West Ham untuk ngejual Maguire, apa iya Ten Hag nggak ada obrolan sama Maguire? Klub nggak ada obrolan sama Maguire untuk ngejual Maguire? Kok bisa sampai pada akhirnya kayak nggak ada komunikasi antara MU sama Maguire sendiri? Ya kalau yang gue baca terakhir, ya itu ada obrolan itu sebetulnya. Lu baca di mana? Gue baca banyak Media Ya, dan media masa sampah. Enggak, kalau juga baca media Belanda. media sampah sampah kan nggak Inggris. mungkin nulis hoax lah. Pasti kan ada base-nya lah. Jadi kayak Romano kan juga dari Iya, inilah kalau orang-orang dalam. mereka lah ya. menulis bahwa si Ten Hag itu sebenarnya masih mau nawarin dia, masih mau lo kalau mau stay di Kalau mau sini, fight. lo mau fight, oke, lo tunjukin itu. Cuman Fight kayaknya jadi urutan kelima tapi ya. ya, Atau Ya kan? lu tak perlu gue WhatsApp Ten Hag juga Enggak, nggak usah. untuk keep dia. Enggak usah. Semua yang gue emang dia WhatsApp keberapa? berhasil. Kelima apa keempat? Kelima, katanya even kalau misalkan dia urutan ketiga ada 4 itu Shaw. Keempatnya coba Johnny Evans. Shaw geser, Shaw musim digeser lalu, jadi back iya. tengah. Enggak, itu kan opsi di atas kertas. Lah kemarin begitu. Anything can happen. Ya Kalau kagak dia- semua. Kalau Kirinya dia siapa? fight tiba-tiba dia bagus, Kirinya siapa? dia Malaysia. main. Malaysia. Kirinya Kirinya Malaysia. Malaysia. Kalau nggak Dalot kan tahun lalu juga Dalot Iya, jadi Malaysia back nggak kiri pernah juga kan. dimainin Dan juga. bahkan di pertengahan musim paruh musim kedua musim lalu pun sering dicoba si Shaw yang dicoba di posisinya Maguire itu menunjukkan sebenarnya kalau secara tersirat ya Ten Hag nggak percaya sama si Maguire ini sebenarnya secara tersirat. Tapi kalau gue lihat kenapa keputusannya Maguire begini, MU ya ini menunjukkan MU buruknya dalam manajemen timnya ya. Terlebih juga ada rekam jejak MU kan juga pernah begini juga dulu di Phil Jones. Nggak pernah main bermusim-musim tapi tetap stay dan gajinya tetap ada-ada aja. Jadi nggak ada yang salah dari Ini Maguire. kejadian yang dilakukan MU terjadi juga dengan Liverpool dengan Caicedo. Oh. Langsung ke klub tidak ke pemainnya dulu. Sementara Chelsea sudah dari bulan Mei ada agreement. pendekatan. Ya kan? Nah, MU sama kepedean. Nggak ngomong sama pemainnya dulu. Dan sekarang ada kasus lagi di Ajax itu Sanchez. Oh. Udah deal. Jadi banyak kasus di mana klub itu terlalu percaya diri. Sama kasus PSG dengan Mbappe, terlalu pede, dihajar di media nggak bawa ketur ujungnya, ayo gabung lagi kita. Ngerti nggak? Jadi yang salah ya klub, in this case MU. Tapi kalau Liverpool dari- dengan kasus Caicedo, Kalau dari perhitungan Maguire juga yang gue soroti adalah dia oke target dia Euro 2024 bersama Inggris, tapi dengan usia dia yang sekarang dan juga dengan persaingannya di MU dan juga persaingan pemain-pemain Di back timnas. di Inggris kan lagi pada berkembang semua backnya. Iya. Ada Guehi, ada Tomori, ada juga Luffy Colwill di Chelsea. Menurut gue posisi yang sangat Colwill rawan. nggak lah lu. Bisa jadi coach untuk di musim depan apabila kita ngelihat performa dari Brighton dan juga ngelihat performa dia semoga musim ini tampil reguler, bukan nggak mungkin posisi yang paling gampang disingkirin di timnas Inggris sekarang ya posisinya Maguire kalau gue bilang. Tapi kalau lihat bagaimana West Ham juga approach dia, 30 juta kok kelihatan nggak terlalu ngotot-ngotot amat ya? Apa memang ini bukti bahwa sebenarnya sekarang Maguire walaupun dia orang Inggris dan umurnya baru 30 tahun, gue bilang buat back tuh 30 tahun masih Masih oke oke lah. lah. Masih Apalagi oke. back kan bisa sampai 35, 36 kan. Ini Asal apakah jangan emang wingback aja. ya, apa ini bentuk secara Maguire sekarang di pasaran memang sudah serendah itu karena performanya 2 tahun terakhir sama MU, atau memang West Ham kesel ngelihat Maguire sendiri juga kelihatannya masih setengah-setengah untuk cabut. Kalau menurut lu gimana Mas Aryo? Ya kan kalau dia dari harga itu kan nggak pengaruh ke si Maguire-nya dong. Oh, iya, itu iya. kan pengaruhnya ke MU-nya. Iya. Mau berapa besarnya Maksudnya pembeliannya. kenapa West Ham-nya kelihatan nggak terlalu ngotot gitu? Kalau emang dia ngotot kan even 40-50 masa dia nggak mau naikin gitu? Karena dia tahu sebetulnya United udah mau offload dia. Terus dia tahu bahwa waktunya sini juga butuh menit main. Jadi memang harga segitu menurut gua dengan performa terakhir Maguire ya memang masih make sense lah. Bahkan kan kita bicara di awal paling 20 kalau tim ada yang mau ngambil dia kan. Oh, gila, 30 tuh pemain Inggris. udah termasuk Good deal lah. good deal lah menurut gue ya. Untuk kondisi dia sekarang di mana musim lalu dia cuma bermain 8 pertandingan dan dia sudah kayaknya tiap dimainin pun Dan berapa on goal, berapa bulan berapa kali error to On goalnya goalnya nggak ada, error to goal yang error to banyak. goalnya ada cukup banyak juga. Jadi ya gue rasa harga 30 tuh sebenarnya make sense juga untuk harga segitu.
Kalau lo ngeliatnya dari Maguire masih bisa coach Lo stay. musim ini. Enggak, dari sisi Exactly, ya stay. maksudnya dengan sekarang ada Varane Martinez, Shaw bisa jadi back tengah apa iya secara realistis dia bisa dapat menit bermain di MU. Walaupun anything can happen in football ya itu jawaban template Nggak, diplomatis. gini. Ya enggak. Ya kan enggak kan? Kalau realistis enggak. Cuman kan Reguler nggak? Iya, cuman kan kita nggak pernah tahu cedera, faktor cedera seperti apa. Iya. Jadi dia untuk center back ke 45 masih oke. Cuman center back ke 45 dengan gaji 280 Nah, itu. mahal juga ya. Dan dengan target ke Euro menurut gua nggak masuk akal sih. Dia mau Iya, nyari nggak- menit bermain mau ke Euro Dia, nggak dia masuk masih akal. bisa pindah kan, Iya. tapi gua harap enggak. Intinya itu. Kayak gue ntar WhatsApp dia lagi. Iya. Maguire stay, dan please. nggak ibaratnya kalau sampai West Ham aja nggak mau bayarin gaji dia segitu, ya klub mana yang membayar dia kan? Paling yang klub Nggak besar ada. yang emang nggak begitu minat kan? Nggak ada. Nah Nggak kalau ada dari klub yang mau bayar dia segitu. dari West Ham sendiri, apakah masih sebutuh itu untuk posisi back tengah? Karena kan udah ada Aguero, Enggak. udah ada si siapa lagi si bukan Konsa sama Aston Villa. Siapa ya backnya? Kerer, Kilo ada. Kerer, Zoma, Kerer masih ada lagi. Okbona. Ogbonna. Ogbonna, segala Apa macam. masih sebutuh itu Maguire menurut kalian? Menurut gue masih butuh aja ya, karena West Ham tampil di Europa League Football dan dia Maguire juga punya pengalaman di European League Football walaupun Pengalaman pengalamannya apa? nggak Kapan? terlalu Pengalaman apa kemarin yang blunder tuh dia sama De Gea. pengalaman modal pernah main Oh, bang, iya, pernah iya, main iya. di sana aja, nggak soal kontribusi. Tapi itu tetap kalau buat untuk squad player dan juga kontribusi dia seorang big man yang tipikal pemainnya West Ham banget lah, yang masih cocok-cocok aja. Tapi kenapa West Ham nggak mau lebih dari 30 juta ya? Gue rasa dia bukan nggak worth it aja sih, nggak worth it untuk di harga segitu dan masih ada opsi-opsi lain yang bisa diekspor sama West Ham dengan harga yang sama 30 juta selain Maguire. Kok tumben ya Southgate akhirnya memberikan ultimatum kepada pemain yang jarang dapat menit bermain, padahal sebelum-sebelumnya orang yang jarang menit bermain pun tetap dipanggil sama dia dibanding yang orang-orang yang harusnya mungkin banyak orang milih lebih stand out gitu. Menurut lo Ya kalau ngelihat penurunannya di beberapa Drastis di banget. musim terakhir kan emang kelihatan banget gitu kan dari jumlah penampilan kemarin masih belasan terus habis itu musim berikutnya betul-betul cuma 8 starter 8 kali ya. itu kan sesuatu hal yang nggak masuk di ini dia lah ya walaupun gua cukup yakin kalau dia main di West Ham sih dia tetap akan dipanggil sih ya kalau dia dia mendapatkan regular time football gua rasa dia memang menurut gua belum ada pengganti dia yang sepadan ya kalau kita bicara timnas Inggris. Berarti ini kalau melihat dari terakhir update-annya media pun juga pada kegocek ya. Kalau banyak yang bilang ini udah tinggal sedikit lagi, ternyata Maguire bisa menggocek even Romano ya. Romano kan sebenarnya udah kayak lebih yakin ke arah dia akan West Ham tuh coach. Karena terlalu banyak here we go sih dia. Oh iya. Here we go. Makin banyak here Ternyata, we go-nya ternyata makin banyak. seorang Maguire pun masih punya Enggak, ambisi. kalau gue bilang sih blundernya MU. Iya. Dia kepedean. Harusnya dia ngomong dulu maunya gimana. Kalau sana ada permintaan seperti apa. Tapi klub ini bukan MU doang. Banyak klub itu terlalu sombong. Seolah-olah pemain itu jadi budak, ngerti nggak? Sama kayak Liverpool Inter Caicedo, Batar, Inter Lavia. Ditolak sama Lavia kan? Tahu kenapa? Dia merasa jadi cadangan. Iya. Jadi wajar. Switch. Ya, gitu which is good. Gue seneng banget dengan pemain-pemain yang berani punya sikap gitu loh. Gak hanya sekedar Walaupun ujung-ujungnya belum tentu main lah Via malah. Iya, iya, betul. Kalau di Liverpool pasti main. Betul. It's not the point. The point is klub itu nggak boleh terlalu sombong. Sebenarnya bukan klubnya, ada dirteknya lah. Ini kan masalah individu kan. Iya. Jadi harusnya mereka juga belajar. Kalau lu mau itu lu deketin pemain dulu. Tanya pemain mau nggak. Jangan mentang-mentang lu punya duit lu bisa beli. Kasus PSG makanya gue happy banget tuh Mbappe berani punya sikap walaupun ditawar Saudi dan lainnya. Lavia punya sikap dan sekarang Maguire punya sikap. Wah. Ya, sesimpel dan itu. MU kan kalau lo motong pelatih kan lo kan bayar kompensasi kan. Iya. Ya makanya seperti ini juga gitu loh. Lo Pemain, ketika ini kompensasi. gue berhak mendapatkan apa yang gue dapatkan. Ya lo mau nggak ngasih itu kalau lo Iya. nggak mau ngasih ya udah berarti salahnya di MU. Ya oke, pantengin terus saja nanti di Fabrizio Romano apakah ada hilal-hilal lainnya tentang Maguire atau justru dia akan sesuai harapan Coach Yasin akan stay dan membuat fans MU selalu deg-degan tiap saat dan juga menjadi duri dalam daging, kerikil dalam gigi atau apa Orang Martinez sama itulah Var- nyempil-nyempil di gigi itu Martinez ya. sama Varane aja bikin deg-degan juga. Iya. Sama Dan aja. ini juga kemarin si Romano ini nomor 1 followernya di Twitter tuh luar biasa banget ya, jurnalis
yang dia ngasih tau berapa jam tidurnya. Screen time-nya. Bener, screen time-nya itu gila banget, dan dia menjadi orang yang followernya nomor 1 di Twitter. Kalau di Instagram ada seorang Bang Dodo ya. Kita nggak akan bahas soal itu. Kita lihat aja apakah plot twist nanti Maguire akan bikin kejutan di akhir musim atau justru dia bikin membuat fans MU kesal di awal-awalan. Kita akan lihat karena gagal mendapatkannya, atau justru dia bisa bersinar musim ini dan bisa menjadi pemain dari timnas Inggris di musim depan. Kalau kita lanjut lagi dengan bahasan yang nggak kalah serunya. Yeay! Judul kali ini adalah wasit tumbal MU atau MU jadi tumbal wasit. Karena keblundernya wasit, MU jadi bahan bulian, diuntungin wasit nih. Ya, laga lawan Wolves kemarin memang menjadi perdebatan banyak pihak terkait insiden Onana dengan siapa tuh strikernya Sakalazik yang membuat harusnya ada yang bilang penalti, ada yang bilang nggak sengaja. Tapi kalau dari ketua perguruan wasit PWMG. apa namanya PMG? PJMOL. Iya, kalau yang guru tuh apa? PWMG. Persatuan Guru dan Murid kan. Orang Ini kan PGMOL, orang tua murid dan guru. Persatuan Guru dan Murid. Murid dan Orang Guru. tua murid dan guru. Murid dan guru. PWMG kan terakhir. Nah, kalau ini Persatuan Wasit ya, ketuanya si Howard Webb udah bilang Professional game apa ya? Official kali. game Game nggak penting, Professional Game Match Official Limited. ketuanya PGMOL ya, dia akhirnya dia minta maaf kepada Wolves dan juga pelatihnya langsung bahwa memang harusnya keputusan tadi adalah penalti. Nah, gue juga sempat mikir ini emang harusnya pelanggaran terlepas dari ketidaksengajaan, kelihatan dari gesturnya Onana, dari gerakannya dia nggak ngelihat ke arah strikernya Wolves itu. Tapi kalau lo coach, lo kan sempat kita ngomong kemarin kan, lo Ya, bilang 50-50. ini kita 50-50 dan nggak sengaja. Ya. Tapi pada akhirnya dia kena mukanya dan melanggar nggak akhirnya menurut lo dengan Gini, adanya? gue itu berdasarkan tindakan dari wasit Inggris. Ya. Bahwa mereka diberi wewenang untuk mengambil keputusan, Ya, benar, subjektivitas. tidak mengikuti aturan FIFA. Maka dari itu gue selalu bilang, wasit di Inggris sama wasit Tetap di mengikuti Eropa, aturan FIFA dong. enggak. Mereka punya keputusan sendiri. Ya on field. Ya, on field. Iya, Ya, on field, ya, iya. ya. Maka dari itu gue selalu bilang, wasit di EPL sama wasit di Champions League itu selalu beda. Ya. Yang di Champions League lebih very textbook lah. Ya. Hands dikit langsung dikasih hands. Kita udah lihat berkali-kali. Bahkan di match itu kemarin juga. Ya, ya. Pemain Wolves kena hands, nggak aktif, tidak diberikan. Ya. Oke? Kalau keputusan dari wasit Inggris, biasanya kalau itu ada unsur tidak sengaja, tidak diberikan. Mau itu hands, mau itu whatever pelanggarannya. Dan ini, gue lihat termasuk ada unsur tidak sengaja. Dia berusaha untuk menonjok bola, which is bolanya nggak dapat. Ya, nggak jauh, Akhirnya kena kejauhan. pemain. Miss time, Kan- miss iya, time. miss timing. Tapi kan unsur tidak sengaja. Bukan sengaja melakukan pelanggaran. Menghalangi pemain. That's different. Maka dari itu gue bilang, ini 50-50 case. Kalau dikasih penalti, Ya, gue iya. nggak heran. Layak juga. Tapi kalau nggak dikasih, masih oke. Ya. Nah, bahwa wasitnya disuspend untuk gue sih agak berat. Karena dalam pertandingan, he's quite good. Ya, si Simon Hopper Ya, cukup oke sebenarnya di pertandingan lain. he's quite good. Jadi nggak fair aja kalau lu hanya based on satu kesalahan terus lu suspend. Dan kesalahan ini bukan fatal. Tapi ini kan diakui oleh Si si Howard Webb. PWMG tadi sebagai sebuah Whatever kesalahan. mau PGMOL mau ngomong apa, kita kan bisa ngelihat sendiri juga. Iya, tapi kan mereka kan berapa tahun kan menjadi wasit dong. Iya, Mereka emang mereka nggak pernah bikin kesalahan. Ya iya, lu tapi kan lihat minggu mereka base-nya lu kan lihat 2 tahun yang lalu. nih, Saka ngelihat aja udah kartu merah langsung. kalau kita ngelihat kiper mau coba ngambil bola, kena kaki lawan, penalti nggak? Penalti. Iya kan? Ya sama aja kalau di atas lo kena kepala, lo miss time your timing, Iya. kena kepala dan lu kelihatan banget. Cionan juga kelihatan bahwa anjing gue salah, tak kena. masih Dia juga kepala dari tanggung. dari gesturnya udah kelihatan Tapi juga. kalau udara Gua kan, koreksi, ini bukan apple to apple. kalau udara kan bolanya. Sama dong. Enggak. Ini gue jelasin. Boleh? Iya, Oke. Pada saat lu 1 lawan 1, lu ngelewatin, dia ngelihat kipernya iya, di mana, iya. lihat bolanya. Iya. Dia kena tangannya, itu pelanggaran. Dia lihat. Karena ngelihat. Onana nggak ngelihat pemainnya ada di situ. Ya kan harusnya dia lihat juga dong. Ya dia nggak terbang. bisa dong dia lihat bola.
Dia loncat. Ya Enggak, sama dong. maksud Kalau gua pelanggaran perbandingannya nggak bisa. pelanggaran duel di atas. Kan Haryo, kalau lu 1 lawan 1, lu lihat jelas pemainnya mau ngelewatin. Arahnya kemana? Kita lihat berapa kali yang terakhir tuh kalau nggak salah Argentina ya. Argentina tuh apa yang di Piala Dunia yang kena palanya tuh. Gue lupa. Lupa ya. Argentina. Iya, Argentina. kena palanya juga seperti halnya mirip banget sama kayak kemarin. Itu dijadikan sebuah penalti. Ya itu base-nya emang seperti itu. Ketika di bawah bolanya seperti itu, ketika di atas ya kejadiannya juga seperti itu. Base-nya mungkin itu, tapi kembali lagi ke wasit Inggris Iya, punya aturan sendiri di mana mereka tidak memberikan kalau Subjektivitas ada sendiri. unsur tidak sengaja. Dan masalah ini kan langsung bener tiga-tiganya ya, nggak cuma si Tiga-tiganya stoppernya tapi karena si kan ada Michael Salisbury. tiga step. Satu, ketika wasitnya di situ dia mengatakan bahwa ini bukan pelanggaran. Ya. Lalu tapi kan dia stay dulu kan. Ya. Gue mau nunggu nih ada dari Instruksi VAR itu. bilang lu wajib untuk lihat apa enggak. Ternyata dari Enggak. VAR itu orangnya dan asistennya dia sendiri, Iya. dua orang itu Yang si mengatakan Michael bahwa Salisbury itu kan. enggak, lo nggak perlu review karena ini memang bukan pelanggaran dan lo stick sama keputusan lo yang atas di lapangan, ya gua kasih ke lo. Dan dia mengakui itu bahwa ini keputusan gue di atas lapangan. Kalau seandainya di Champions League, gue paham ini harus Pasti, diberikan itu pasti, penalti. iya. Tapi ini kita lihat bukan sekali, puluhan kali, mungkin ratusan kali di mana pelanggaran tidak diberikan karena ada unsur tidak sengaja. Dan ini memang ada unsur tidak sengaja, sesimpel itu. Dia tidak ngelihat. Beda kalau 1 lawan 1 ngelewatin, dia ngelihat. Bahwa dia miss timing, tapi dia lihat. Ini Onana nggak ngelihat, dia hanya ngelihat bolanya. Kalau itu dibilang salah, ya debatable. Maka dari itu gue bilang, ini 50-50. Gue nggak pernah bilang Onana nggak salah. Tapi untuk dikasih penalti, ya agak berat juga. Tapi kalau dari Disuspend. Kalau ini penalti gua ya, mungkin layak sih ya. Tapi apalagi kalau disuspend. ya. Nah kalau dari gue juga, menurut gue Onana tetap harusnya itu foul. Dia he never Iya. gonna get the ball menurut Foul gue. kan nggak harus selalu di strap dengan penalti. Bisa juga kasih kartu aja tanpa penalti pun tetap bisa beberapa kali dilakuin juga. Tapi kalau yang gue soroti adalah soal perangkat wasitnya itu, Michael Salisbury itu. Siapanya itu dia Haris Salisbury. Pemain Persija, pemain Persija belum lahir gue lupa. Belum tahu tuh. Pemain Persija. Nah si nggak tahu Michael deh. Salisbury ini ternyata di bulan April lalu. Salisbury bukan Salisbury. Salisbury ya? Salisbury. Di bulan Orang April Indonesia. lalu, dia juga udah pernah kena take down di Premier League. Dia udah salah satu yang udah pernah kena SP1 lah ibaratnya. Dia waktu itu di match yang salah satu match paling kontroversial juga, Brighton lawan Spurs. Musim lalu yang Mitoma di disal out, golnya segala macam. Dan dia akhirnya diturunkan ke championship untuk ngatur Tapi di ini sana kan aja. nggak disuspend panjang kan, cuma diliburin di Match pekan week ini kedua aja. doang Iya. kan. Emang pedomannya kan begitu biasa. Kalau ada error biasa diliburin. Tapi kalau untuk Michael ini dia udah 2 kali dalam 1 tahun kalender. Menurut gue ini udah red flag, udah error menurut gue yang udah menurut gue nggak kompeten lah lu untuk berada di VAR-nya Premier League. Dan kalau soal wasit utamanya sendiri, menurut gue ada faktor ini Old Trafford juga. Ini nggak mungkin bisa kita Lu singkirin kalau ya. bicara soal error, Terjadi coach. itu ada video. Seringkali error dan seringkali keputusan tidak standar. Ya. 2-3 tahun lalu Granit Xhaka ngelihat wasit kuning. Granit Xhaka sentuh langsung merah. Terlalu gampang, ngerti nggak? Sementara yang lain enggak. Jadi nggak fair aja untuk gue. Menurut gua ada faktor bias dari seorang wasit juga. Menurut gue ini harus kita akui juga, wasit punya faktor pedomannya sendiri dan Ya, subjektivitas masing-masing subjektivitas sebenarnya. masing-masing. Iya, Dan betul. gue coba membayangkan apa yang ada di pikiran wasit gitu ya. Menjelang menit-menit terakhir, Iya. situasi Old Trafford gemuruhnya luar biasa banget, gugup juga, tegang. Apa yang terjadi apabila lu ngasih penalti di menit 95 di hadapan Old Trafford? Pressure-nya. Lu spotlight bakal ada di lu semua gitu. Berhari-hari tuntutan apalagi fans-fans militan di netizen lu akan nyerang Nggak, lu semua. Cuman lu sebagai ketua PJMO jangan seolah-olah lu paling bener bilang oh ini harusnya penalti. Ya elah berapa tiap minggu itu ada keputusan kontroversial, pernah nggak dia ngomong? Nggak pernah juga. Ya, gua aja. rasa ini Ucapan maaf. something new ya karena PGOML kan juga baru kerasnya kan belakangan tahun terakhir, beberapa tahun terakhir. Ya semenjak dipegang web ini jadi ketuanya kan. Ya mungkin ini menjadi sebuah pedoman justru ke depannya kalau ini kita langsung buat pengakuan kalau kita memang salah, ya udah atas nama itu. Dan dia langsung kan ngubungin pihak Ya Wolves-nya. semoga konsisten ke Iya, depannya iya. juga. Ya gua harapnya sih seperti itu gitu. Karena memang sebuah kesalahan kalau memang salah ya lo akuin, ya itu juga berhati besar juga. Wolves-nya juga senang maksudnya. Oke, itu sebuah itu yang nggak bisa kita ubah. Itu ketuanya namanya siapa? Howard Howard Web. Oh, tapi Web. minum otaknya Legend, militer, legend. militer. Iya, tahu. Wasit legend. Yang sebetulnya pro ke United. Iya kan? Nah ini gue baru mau ngomong. Banyak orang yang bilang akhirnya ini ada agenda menguntungkan MU anak emas dan lain-lain. Anak emas mah bukan di Liga Wangkarnya doang, cuma anak emas enggak. Tapi justru lucunya adalah lo bilang MU anak emas, sementara yang minta maaf justru mantan wasit yang dulu selalu
dimemein pakai baju MU kan, itu Howard Webb yang katanya selalu nguntungin MU. Tapi Ntar kalau ada kesalahan lagi yang kontroversial kita bully Howard Webb. Sampai gue di blok. Nggak, tapi yang lucu kan bagaimana permintaan maaf itu benar-benar datang sangat cepat ya. Kalau dulu gue ingat musim lalu 2 tahun lalu agak lama gitu, berapa jam setelahnya atau bahkan 1 hari setelahnya atau bahkan 3 hari setelahnya. Ini hitungan menit atau kurang dari sejam nggak salah, pas preskon udah dapat kan permintaan maaf itu ke si pelatih, Karena kan? yang gue bilang itu tiga-tiganya melakukan kesalahan kolektif gitu. Berarti mereka langsung Wasit. mengakui dong, enggak dong? Iya, wasit di lapangannya menurut mereka berbuat kesalahan. Oh, si Webb-nya berarti yang bilang dia menilai ya. itu, dan VAR-nya yang harusnya bisa netralisir kan, harusnya bisa bilang bahwa ini penalti loh. Lo review gitu, tapi enggak, dia justru datangin Gary O'Neil malah dikasih kartu gitu kan. Iya, gue kaget itu. Hah, Ya, dia data pikir VAR, dia mau ke arah sana kan, Soalnya tapi kartu ternyata kuning. enggak. You stick to your opinion apa? Enggak penalti, ya udah. Mereka menganggap itu, tapi itu dianggap sama Howard Webb sebagai kesalahan si wasitnya Iya. sama Dua asisten yang di VAR-nya VAR itu dan ya. asistennya itu. Tapi kalau lo masih menganggap berarti dengan adanya aturan beda yang sama Inggris ini, subjektivitas dari wasit utamanya, ini good for Premier League, atau menurut lo justru ini Enggak. balik lagi ke wasit bego di Premier League menurut lo? PJ Mall harus konsisten. Kalau mereka memberikan wasit wewenang untuk mengambil keputusan yang subjektif, hal kayak gini nggak boleh diberi sanksi. Kecuali PJ Mall bilang, lo harus ikutin aturan FIFA. Ya minta maaf aja, cuma nggak perlu sanksi gitu. Iya maksudnya. betul. Kecuali PJ Mall bilang, oke sekarang kita rubah, kalian nggak boleh ikut interpretasi sendiri, murni textbook dengan FIFA. Rules, Oke? ya, rules ya, tetap rules ya. Ya. Kalau hands penalti, Strict by the rules, ya. pelanggaran penalti, Iya. ya kan? Kan enggak. Ya, jadi dari PJ Mall aja udah bias kalau melakukan hal kayak gini. Jangan sosok pahlawan lah, kasih sanksi ini itu, enggak. Lu harus konsisten. Kalau enggak lu hapus aturan itu, keputusan wasit harus ikut aturan FIFA, tidak boleh subjektif berdasarkan pengamatan sendiri atau pengamatan bahkan dari VAR. Iya, iya. Tapi kalau soal subjektivitas ini sendiri kan Howard Webb ya, ini pedoman dari dia mungkin memanfaatkan pengalaman-pengalaman dia yang lama banget dia Ya sering pengalaman dibully juga sebenarnya zaman dulu ya. sering dibully juga, Wasit terutama MU mungkin katanya. coach inget juga Belanda lawan Spanyol itu kan Howard Webb, dia Iya. menilai Oh, iya, iya, iya. Nigel de Jong kena Itu harusnya 2 merah langsung. Iya, Tapi kan berdasarkan abis pengamatan itu kan dia, dia minta mengakui maaf. dia salah. Iya. Dan Tapi dia udah setelah lama nggak Iya, langsung iya. pertandingan dia gitu ngaku kan. salah, tapi alasan dia nggak ngasih kartu merah, dia menjaga partai final tuh marwahnya tetap terjaga supaya Iya. tetap 11 lawan 11. Itu kan subjektivitas banget Iya. sebenarnya. Itu mungkin yang ingin dibawa sama Howard Webb berdasarkan pengalaman dia untuk para wasit tuh gunain akal ini loh gitu, common sense loh dalam memimpin pertandingan. Tapi jangan sampai kejadian kayak gitu Lu juga. coba di Indonesia suruh coba pakai common sense, akal sehat common sense. Hasilnya Oh, nggak berani dari dah. ujung Nggak sampai berani, nggak ujung. berani. Tapi mungkin Howard Webb ini kan belum lama ya menjabat jadi ketua PGMOL. Mungkin dia ajang pengen juga menunjukkan kredibilitasnya, integritasnya Soalnya kalau menuju dia tahun minta 2024 kali ya. Integritasnya sebagai Nah, wasit soalnya pro kalau- MU. Enggak, Kalau dia menuju tahun 2024 tahun politik coach. Enggak, kalau dia minta maaf doang tanpa ada sanksi kan juga pasti kan lah lu salah minta maaf doang. Doang, Gitu kan. lu. Pasti Bayar ada dong, di sini ininya. kan nggak ada minta maaf dong, bayar gitu. Enggak, minta maaf itu pendapat dia pribadi. Oke, harusnya dia nggak perlu minta maaf, nggak perlu keluarkan statement. Loh, kan dari Internal dibahas. Oh, nggak perlu statement di Ya, nggak perlu publik. statement. Harusnya internal dibahas atau memberikan setelah internal dibahas, ngomong sama wasit, ngomong ini baru keluar sebuah keputusan. Kalau itu ada yang salah, baru ngomong ke Gary O'Neil. Iya, iya. Ini kan semua emosional. Beberapa menit setelah itu ya kita, Cepet lu banget lihat emang. aja, lu belum ngomong sama wasitnya kenapa dia ambil keputusan itu. Itu kan sangat subjektif. Ya, Iya itu dong. terakhir sebelum kita tutup dari bahasan soal ini, sedikit aja rating soal Onana di debutnya terlepas dari kontroversi itu menurut gue gimana? Menurut gue solid Jadi ya. man of the match ya? 8/10 lah untuk nilai gue solid dan masih bisa berkembang lagi apabila dia dapat perlindungan yang lebih ekstra lagi di depan dia dari lini Makanya pertahanannya. Maguire itu. harus main. Enggak dong. Baru ketahuan jagonya sama mana gitu ya kalau dia. Kan dia debutnya berantem sama Maguire, terus dimarahin Maguire. Gimana ada Maguire tiba-tiba? Enggak, orang dia bilangnya jangan oper Eriksen. Oh Dia iya, iya bilangnya benar gitu. juga. Salah, dia salah. Salah di Onana berarti marah-marah. Gimana? Saya lihat orang kan banyak bilang, wah De Gea sayang banget dilepas. De Gea menjadi orang yang selalu menyelamatkan MU di saat bego. Lah kemarin Onana pun jadi orang yang saat di posisi itu juga kan. Menggantikan De Gea-nya, gue bilang apple to apple. Karena kan yang shot stoppingnya itu yang dia bagus. Kemarin kan itu kan. shot 5 kali di Iya. Banyak banget. Yang aja. save-nya terakhir-terakhir apalagi kan itu yang menurut gua udah mirip lah sama De Gea. Cuman kalau kita bicara untuk
bringing the ball ke depan, ya itu yang kita memang belum lihat. Karena kan lini tengahnya MU masih berantakan. Berantakan. Terlalu jauh jarak antara mau terlalu maju. Hancur Jadi di banget. tengahnya tuh sama sekali nggak Casemiro tenggelam. kosong. Jadi ya pasti akan penyerang-penyerang lawan pasti akan masuk ke situ. Makanya gimana Onana ya pasti nanti akan kelihatannya dari tengahnya makin rapi, baru dia makin kelihatan solid. Oke, dia sekitar dari rating soal Onana, dan menurut kalian berarti tiga wasit tadi layak nggak dikasih sanksi atau liburkan di di pekan kedua besok, atau menurut kalian tadi faktornya harusnya cukup minta maaf aja dan wasitnya nggak perlu dikasih sanksi? Kasih komen di kolom komen, kita akan kembali lagi karena bahasan MU pasti akan kita bahas-bahas terus dengan cerita-cerita sirkusnya nggak kalah menarik dari setiap pekan. Kita kembali dengan bahasan yang nggak kalah serunya dengan topik yang lebih seru. Yes, sekarang topiknya adalah seorang Neymar, pemain termahal dunia yang mengejutkan banyak pihak pecinta sepak bola dengan harganya 200-an juta euro, yang mungkin orang bilang kok bisa ada pemain dengan harga segitu. Nyatanya Neymar justru mengakhiri karirnya sekaligus menjadi orang terkaya atau transfer termahal dalam sejarah sepak bola dengan berseragam Al Hilal, gajinya 3,3 triliun rupiah per tahun. Gila. Gila ini. Gue bingung ya kalau di cash-in tuh rumah penuh kali sama uang ya, uang Duit cash semua ya. ini, duit. Gila, ini duit semua. Neymar pindah ke Arab gitu. Dia bilang pengen cabut, ada isu mau ke Barcelona, ada isu juga dulu-dulu mau ke Newcastle, kok ujung-ujungnya duit lagi diincar. Dari sejak ke PSG emang berarti udah marwahnya dia adalah duit ya Mas Aryo ya? Enggak lah, kalau PSG Marwah tuh apa sih artinya sebenarnya? Kalau PSG kan yang dapat duit Barcelonanya sama persentase bokapnya yang dapat duit itu kan. Cuman kan dia gaji. Oh iya. Kalau bicara gaji mah gajinya nggak terlalu tinggi juga di PSG itu 75 juta kalau nggak salah per tahun, sama yang didapatkan oleh Messi juga 75 juta. Cuman di sini 2 kali lipatnya ya Ya, jelas-jelas. tapi kan kalau di PSG udah gede untuk ukuran Eropa lah ya. Udah gede. Ya gede banget buat Eropa. Di sini emang gede banget. Berapa di sini berapa? 2 kali lipat dari 160. Wah, anjay. 160 tahun, tapi dia langsung dibayar 2 tahun 320. wah, 320 juta per. dibayar di depan ya langsung 2 tahun. Gue sih happy ada Arab gini yang bayar. Jadi kita sekarang cuma bahas Ronaldo, Benzema, Neymar yang gajinya gede ya. Kita lihat Henderson, kita lihat Henderson beda 5 juta doang sama Messi. Iya, seketika jadi segitu dia gajinya. 40. exactly. 40. Pemain-pemain yang mediocre, Milinkovic, Savic itu di Lazio berapa sih? 2, 3, 4 juta, sekarang 30 juta nggak salah. Iya. Jadi jangan hanya lihat 3 pemain itu, pemain-pemain lain digaji gede semua. Iya. Dan rata-rata 90% kan usianya di atas 30. Jadi kalau gue bilang Saudi ini kan jadi pensiunnya para pemain bola, entah itu ngetop atau enggak. Jadi gue sih happy aja untuk pemain bola itu. Akhirnya mereka bisa cari duit banyak kan. Memang tidak semua, tapi kalau yang 30 plus ke Saudi mah silahkan. Tapi mungkin yang jadi happy aja gue. yang jadi bahan obrolan bagi kita ini, kenapa ini jadi menarik adalah betapa cepatnya eksodus ke Arab Saudi ini bisa terjadi. Mungkin kita berharap kan 1 atau 2 musim ya fine, pemain-pemain lain akan menjadikan target Kalau segala Indonesia macam. sekarang buka, gue bayar lu 300 juta, Dodo kesini tuh kan intinya Bisa juga. siapa yang mau bayar? Enggak juga lah. Tapi Iya secara Tapi kan kadang juga beda orang ngelihat dari Iya. kotanya, negaranya, faktor-faktor itu ya. Liganya lingkungannya juga juga. nggak sih? Maksudnya nggak serta-merta duit kan sebenarnya. Nggak semua, memang tidak semua. Makanya banyak yang nolak Nolak juga juga, kan. ya. Tapi bahwa ada yang menerima, bahkan usianya di bawah, ya kita harus terima juga. Ini kan beda pendapat. Iya, iya. Iya kan? Gue yakin kalau Tapi ini yang nolak cuma Messi sama Mbappe doang kan. Son, ngaco, Bruno- banyak. Son, Dembele Bruno. nolak, Bruno Fernandes 2 kali, Icardi nolak. Beberapa nolak. Banyak yang nolak. Iya, tapi nggak serius juga kali tawarannya lah. Menurut lu nggak serius? Bruno Fernandes 2 kali loh. Kalau enggak kan pasti mau Ditawarin. dibayar mahal lah. Enggak, karena mereka juga lihat negaranya. Dan yang masih ambisi juga untuk bermain di level di Iya. sampai sekarang kan. Kecuali Dubai. Oh. Pasti semua mau. Karena mereka udah tahu Dubai jauh lebih terbuka. Arab kan masih lu tinggal di compound gitu yang Tapi istana semua yang mereka tinggalin. betul, Iya. cuman compound. Iya. Ya sama kayak lu burung dalam sangkar emas, tetap burung kan Kompon apa sih tetap Coach? dalam sangkar. Kompon apa sih kompon?
kayak komplek itu. Oh, komplek tapi gede. Oke, Osama bin Laden waktu ditangkap itu ya kan dia itu kayak dia Markas markas gitu. gede, rumah gede gitu Lu kan. nonton film itu loh. Jennifer Garner ya. Iya. Apa Kingdom ya? Kingdom. Kingdom. Ya kayak Oh, kayak begitu. gitu ya. Kayak gitu. Iya. Di pinggirnya tembok semua. tembok jadi, semua, jadi ya. lu nggak bisa masuk. Dijaga Depannya tank. dan di dalam compound lu bisa semuanya, bisa party, minum alkohol, bla bla. Tapi dalam compound, Kayak private semua gitu ya. Iya. Pintu pagarnya tank depannya. Iya. Iya. Kalau keluar udah chaos ada. Iya, nggak semua orang merasa nyaman Nyaman, dalam walaupun Saudi cukup nyaman ya, Iya. cukup aman lah. Tapi nggak semua bisa merasa gitu. Tapi kalau kita ngomongin Tapi kalau gue ditawarin 20 kali lipat jadi komentator, gue kesana gue. berangkat. Berangkat Gue juga. Walaupun ngomongnya harus yala. Ujungnya cuan juga. Cuan. Tapi kan sekarang kalau ngomongin Liga Arab kan intinya udah hampir banyak timnya yang punya pemain marquee playernya lah ibaratnya. Bahkan ada yang satu tim 4 pemain, 5 pemain, 6 4 pemain. tim yang paling banyak. Iya kan? Sisanya ada 1-2 kayak Etifak klubnya doang. Gerrard. Iya. Iya. Etifak Tapi ini doang. tuh Yang- divisi yang 2 lain kan? kan enggak. Etifak Sama, satu Etifak juga. satu ya? Ngalahin Al Nassr malah kemarin tuh di Iya. pembukaan. Yang lain kan enggak. Sisa semua keempat tim ini. Iya. Iya, yang dibayarin sama negara kan 4 tim itu. Iya. Yang dibayarin Iya, negara, betul. Al Etifaknya kan enggak, Misalnya yang Sheikh yang lain. klubnya si Gerrard enggak. Nah, terus sisanya 13 tim. Biasa aja. Iya, emang. Tapi emang yang negara itu melihat emang sejarahnya yang selalu the Big Four-nya ini, yang Ya. paling sering berprestasi juga di Tim-tim kancah itu. regionalnya juga mereka. Jadi ya make sense juga gitu loh kalau ketika mereka pengen ngangkat daripada di spread rata tapi cuma dapat 2 dan belum tentu sekompetitif itu, ya udah hajar aja sekalian. Dan nggak ada financial fair play, Ya, nggak ada limit berapa pemain luar. Saya naik jidat aja yang Klub-klub Iya, Eropa. dia yang punya. Oh, iya. Klub-klub Lu Eropa mau beli 4. nanya kapan sih transfer Saudi Selesai, bertutup takut mereka diambil pemain. 2 minggu setelah 1 September kan, Iya. baru ya suka-suka mereka bikinnya kapan. Ya, karena kan Kocak aja, makanya mau ke sana silahkan monggo. Al Ahli, terus Al Nasr, Ittihad, Al-Hilal. sama Al Hilal ya. Iya, yang empat Misalnya itu. kan Al Fatih cuma ada Bilic sama si Denayer yang nggak begitu Iya, penting sebenarnya ya. iya, Sama itu Etifak biasa ya. aja. Berarti artinya persaingannya cuma 4 tim ini berarti 4 ya. tim, Iya, yang 4 pemiliknya MBS. Jadi mau dianggap serius apa liga ini? Yang menang juga liga piala keluarga juga itu yang main. Kira-kira ada nggak nih kemungkinan untuk akhirnya lebih merata apa memang ujung-ujungnya ya cuma 4 dari Ya si gua rasa untuk start, PF ini ya. yang untuk start sih ini. Ada, ntar semua dibeli sama MBS. Semuanya ada ujung-ujungnya. Gimana nih Liga Semua sendiri? dibeli, oke gue kasih lu Semuanya. dana semua, lu bersaing sama. Jadinya ini namanya Liga Bang Yos. Tapi 4 ini lumayan kompetitif loh. Maksudnya gua nonton berapa pertandingan Al Nassr setelah kedatangan si Ya, Fofana, pastilah, setelah pasti. Fofana masuk, Brozovic masuk, Iya, iya. Mane masuk, itu lumayan ini loh. Mereka hajar-hajaran juga, maksudnya bukan kayak kita bandingkan sama Messi gitu kan, kelihatan banget lebih santai gitu Iya, dari mainnya, nggak ada yang jaga dia. Lu dibayar 200 juta apa lu nggak hayar setahun? Ya itu loh berarti kan Lu imbas dari 10 juta aja lu hajar juga itu orang. imbas dari ini lu bisa menghasilkan something yang memang kompetitif juga kok. Tiap pertandingan yang melibatkan 4 tim ini Kompetitif antar 4 tim. Iya, Oke, Iya, iya. memang oke, oke. memang seru di antara 4 itu emang selalu seru. Iya. Skor Hanya 4 ya? tipis-tipis. Iya. Tapi Ya, oke. untuk yang lain tapi nggak seru berarti ya. Ya kan startnya dari sini dulu. Mungkin abis itu dia Nggak, mau ke bawah kan nggak Klub tahu juga. lain itu juga ada pemain luarnya. Cuman Tapi ya- ambil dari divisi 2 Belanda gitu. Iya, Divisi iya. 2 Jerman gitu. Murah punya lah pemain-pemain Iya. gagal. Tapi kalau untuk tim sisa-sisanya selain 4 tim yang dimiliki oleh negara itu bisa jadi daya tarik juga untuk para investor mungkin yang nggak terlalu berat Ya. untuk dapetin tim-tim Eropa, cari Ya, aja di tim Arab. Forget it, mimpi aja Nggak lu. mungkin lawan MBS. Lu ada apa lu beli klub di Asaur itu? Nyoba Please deh. cerita-cerita underdog gitu, coach nyoba beli tim Oh, dari di investor ininya. Arabnya Iya, sendiri. investor-investor Ya, setempat segala lu macam. kalau jadi investor di Indonesia 4 tim teratas dimiliki oleh Negara. oleh negara. Lu masih mau invest? Lawannya begituan soalnya. Exactly. Berat juga tapi kan bisa jadi Ngapain lu sorotan. invest? Layak untuk disorot lah karena Kecuali tahun betul-betul politik mungkin mau ya. Menuju 2024 jadi semua ajang, pengen disorot ya. jadi ajang begitu buat kesorot segala Nggak, macam tapi kan Solusinya cuma satu. Kalau MBS beli semua baru Iya, bisa benar bersaing. sih. Itu dan sanggup-sanggup aja sebenarnya gue yakin. Kan dia lagi ngetes nih. Wah, 4 mau nih datang Iya, nih, semua pada mau datang nih. Next Sekalian dah sekalian nanti. aja. Tahun depan tambah 8 deh. Tahun depannya 16. Udah, sana Kalau nggak, bersaing. liga lu. Datengin semua itu beli-beli. Liga biasa kita ubah jadi 10 tim. Nah, bisa aja gitu. Bisa juga ya. Saya naik jidat gitu loh. 10-nya punya Terus dia.
Terus orang masih anggap serius liga ini. Tapi mereka kemarin kan final Liga Champions Asia. Iya. Al Ahly kan, kalah Iya, sama Ahly. Urawa Reds. Itu kan suatu bukti juga bahwa Al Ittihad waktu pertama kali Piala Dunia Klub mereka sampai ke 4 besar. Mereka juara 3 bahkan. Itu kan mereka bisa berbicara juga ketika levelnya itu bukan di kawasan dia doang, tapi regional sampai ke dunia. Mereka bisa berprestasi. Makanya gua rasa ya ini pengen juga kali ya mereka menunjukin bahwa tapi kan klub-klub yang Asia tuh belum pernah ada yang juara Liga Champions, Liga apa Piala Dunia Klub. Iya. Gak ada yang pernah juara. Sampai ke final ada, cuman gak ada yang pernah juara. Ya itu mungkin ini kesempatan buat mereka untuk buktiin kali bisa selama tim-tim dari Eropa kadang-kadang kan malas-malasan juga Iya. untuk main di situ. Klub dari Amerika Selatan doang yang ngotot tapi kualitasnya nggak sebanding sama tim dari Eropa juga. Nah ini kan konspirasinya ya, katanya ini akan kembali ketemu antara dua GOAT ini ya, antara Ronaldo dan juga Messi di Piala Dunia antar klub. Messi udah lolos lagi. Yang satu dari CONCACAF, Iya, Messi satu udah dari lolos. Asia. Ini Liga mungkin nggak Champion. untuk ketemu di Piala Dunia antar klub, Mas? Liga Champion CONCACAF Hah. itu udah lolos si Inter Miami. Oke. Begitu mereka lolos ke final. Jadi Messi itu udah dapat satu tempat di Liga Championnya mereka ya. Nanti kalau mereka juara ya bisa aja kalau ke Piala Dunia Antar Klub ketemu dengan yang ada di Asia. Chance-nya lebih Ketemu Benzema, Bisa juga. bukan Dodo. Beda-beda ini tim. Benzema kemarin kalah kan itu ya? Gugur. Kalah sama timnya Gerrard kalah 2-1. chance-nya lebih besar mana? Ronaldo di Al Nassr untuk ke Piala Dunia antar klub untuk apa? Kan dia biasa Kan harus ke juara. Hah? Harus juara, yang juara kan Oh iya Harus sih. juara. bukan Al Nassr. Ya kan Inter Miami juga nggak mungkin juara tahun ini kan? Ya, belum tentu. Tapi dia udah lolos. Dia udah lolos. Yang dari piala itu. Iya. Oh, nanti bisa ke Piala Dunia antar klub kalau Bisa. piala ini. Ada 5 slot dari CONCACAF, yang 3 Oh, bukan jadi juara liganya berarti ya kalau dari juara liga juga. Juara liga 1, juara liganya dari klasmen liga 2, Liga, dari Pialanya ini League Cup satu. ini 3. Wah, enak banget. Berarti seru ya kalau bisa sampai ketemu lagi benar-benar kayak Ketemu Benzema ya paling ya. yang Belum tentu. Mau Ya, ngomong kalau Ronaldo. kalau Juara tahun lalu siapa Al Ahly ya? Al Ittihad, Ittihad, Benzema. Oh, itu Kalau ya Benzema kan iya. iya. Berarti Ya akan ketemu Benzema. Benzema ketemu Messi berarti bukan Ronaldo ketemu Messi Enggak, ya. itu baru real battle Benzema ketemu Messi. Tapi yang mungkin buat awal ini membuat perhatian sekarang udah banyak membuka juga, ada Liga Arab, bahkan ada Piala Keluarga Arab, dan juga sekarang tim-timnya udah banyak yang pemain-pemain bintangnya bisa menjadi sorotan media tiap minggunya. Pers pun juga ada bahan kalau lagi di Eropa nggak ada, bisa ngelihat Benzema, bisa ngelihat Mane ngambek lagi misalkan di Arab, atau Mahrez atau Ronaldo juga. Kalau kalian buat Jebret Tim, bakal nonton nggak kalian week by week Liga Arab ini kalau ditayangkan di channel lokal ya? Mungkin bener kalau bener kata Bayem, sore punya duit, lu punya kuasa. Sampai ketemu di topik selanjutnya. Apa sih gue nggak ngerti nih kata-katanya. Back di DPI, Messi kagak ada habisnya karena dia lagi-lagi mencetak gol dalam ajang Piala MLS kemarin ya, atau Piala Amerika, gue nggak tahu namanya sampai sekarang, nggak pernah ngikutin namanya, cuma nonton pertandingannya doang, Ji, highlightsnya. ini topiknya aja kan Messi nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Mari kita bahas preview Nggak gitu konsepnya. Nggak usah bahas ini, nggak penting banget tuh bahasa. Ini pemain mencetak 9 gol dari 6 laga, apakah ini membuktikan bahwa MLS semudah itu untuk seorang Messi? Menurut gue ya betul, MLS masih semudah itu untuk Messi karena lihat golnya juga gol-gol yang menurut gue ini yang nggak bisa diciptain di Eropa lah ibaratnya, tapi dia bisa ciptain di sini. Yang minggu lalu gue juga udah bilang ini Messi datang ke sini layaknya cerita Hollywood banget nih. Semuanya jadi kelihatan gampang gitu di tangan Messi, dia bisa main nyetak gol tiap pertandingannya. Dan juga kalau lihat dari performa timnya, ini meningkat pesat banget seketika sejak Messi datang gitu. Walaupun gue yakin bukan cuma faktor Messi seorang, tapi ada faktor pelatihnya yang emang udah punya kedekatan sama Messi dari masa Pemainnya lalu. itu main untuk Messi semua. Iya. Kalau nonton semua bola ke Messi. Orientasi pasti. utamanya Messi sebagai pengalir bola dan sebagainya, dan Dan itu berhasil kan? Dan Messi emang suka ngelakuin itu, yang itu kan dilakukan sama Barcelona di masa-masa lalu Iya, gitu, iya. dan itu dilakuin dan dan Messi Argentina suka. juga. Argentina juga suka orientasinya ke sana, dan Messi gue ngeliatnya sih happy ya, dia lebih ekspresif di sini yang nggak pernah gue lihat di Eropa. Dia cetak gol selebrasi dan selebrasinya juga unik-unik. Ini gue melihat ya ada segi humanisnya lah dari Lionel Messi yang sekarang, dan dia layak banget dapat ini semua setelah dia tahun lalu udah menamatkan sepak bola lah ibaratnya. Jadi dia layak dapetin ini semua segalanya di Inter Miami. Ya menurut gue happy aja untuk Messi. Piala Liga final seberapa mungkin untuk juara? Lawannya siapa, Mas? Nashville. Ya, Nashville. udahlah, kalah lah. Masalahnya bukan cuma Messi, ada Jordi Alba di sana. Iya, iya. Martinez juga oke sih menurut gue mainnya. Martinez untuk oke MLS juga, ya. oke.
Taylor juga bagus. Taylor. Ya maksudnya ya ketika lo disuplai sama Messi, jadi bola tuh kan kayak udah matangnya 90% lah ya, lo tinggal one-on-one sama Dan kiper orang berapa kali tertarik seperti semua itu. Messi juga. Dan ya in a way gue harus akuin bahwa terlalu mudah sih buat ke selevel Messi ya untuk main, walaupun Inter Miami itu di bawah banget dari 29 klub ya, mereka peringkat 29. Itu kalau kita bicara di klasmennya. Cuman kan mereka bisa lolos ke final 2 nih. Satu di US Open Cup, mereka udah di semifinal. Ini ajang badminton apa tenis nih? US Open. US Udah Open. kayak tenis. Kalau ya, US Open Cup itu kayak Piala FA-nya di Inggris. Oke, Jadi iya, semua domestik tim ya. dari semua level di Amerika tuh main, mereka udah sampai semifinal nih. Besok tanggal 23 mereka tampil di semifinalnya. Sapu bersih itu. Bisa tuh, aja. bisa sampai ke final. Lawannya Cincinnati, tapi lumayan Cincinnati lagi peringkat 1 di MLS. Oke. Itu agak berat juga tuh Cincinnati. Nah, yang ini kan di League Cup ini. League Cup tuh sebenarnya baru tahun 2019 tuh, 2018 tuh. Ini piala keluarga juga jangan-jangan nggak ya? Enggak, ini liga Kalau RT. semua tim dari MLS dan tim dari beberapa dari Kanada yang main di MLS dan juga Meksiko. Semua tim-tim dari situ main di situ. Nah, juaranya itu tadi kalau ketika mereka juara dapat jatah ke CONCACAF tuh. Dua finalis tuh otomatis udah masuk CONCACAF. Makanya Messi udah masuk ke CONCACAF 1 Liga Championnya. Nanti peringkat ketiganya yang kalah di semifinal ngerebutin satu lagi nih. Jadi 3 jatah CONCACAF di Liga Championnya itu masuk lewat jalur ini. Tapi kan pada akhirnya media akan selalu membandingkan dua GOAT ini ya, Messi dan juga Ronaldo, pencapaiannya mereka walaupun sekarang sudah dalam masa senja atau tahap menikmati penghujung karirnya. Dan kalau lo lihat coach dari MLS sama Arab, menurut lo secara kompetitif dan juga secara tingkat level beratnya gampangan main di mana? Sama aja. Sama aja. Sama-sama dua Liga Hiha. Nggak, kalau di ranking kalau nggak salah MLS itu rank 56, Arab 68 ya. Ranking di Itu kan di atas kertas iya. doang. Jadi kita tahu sendiri lah ranking 120 bisa menang lawan rank 100 atau apa. Jadi nggak, kalau selisih cuma 10 5 nggak ada ngaruh. Untuk gue sih dua Liga Hiha. Gue sih apa namanya seperti yang gue bilang tadi sangat happy Ronaldo dan kawan-kawan ke sana untuk cari, dan ini pun juga untuk Messi, Busquets, Alba happy aja lu ke sana. Intinya adalah kita fokus ke IPL aja, nggak ada gunanya bahas liga. ya kan kalau ngomongin Messi kan otomatis ini mungkin membuat sorotan sekarang ke Messi, MLS, Inter Miami. Tapi kan hanya ke situ. Menurut tuh dengan Messi sukses dengan ceritanya bersama Inter Miami akan mendatangkan daya tarik untuk main lain nggak? Kayak halnya Arab mendatangkan, ya kalau Arab kan karena faktor duit ya. Apakah MLS pada akhirnya bisa mendatangkan sponsor dan bisa membuat tim-tim mendatangkan pemain-pemain bintang lebih banyak walaupun ada salary cap ya? Pemain-pemain bintang nggak bisa. Ya karena itu Salary mereka cap ada perlindungan salary cap, gajinya itu kan masih dibanding di range gaji ya. Rata-rata dibanding Eredivisie aja mereka di bawahnya. Jauh lebih kecil. 300 Kecuali buat market playernya ya. 370.000 rata-rata gaji pemain-pemain MLS itu di Eredivisie itu 450 kalau nggak salah. Jadi rata-ratanya memang gajinya nggak besar-besar dan mereka nggak boleh itu. Sejak 2007 Beckham datang, ada designated player itu, ada alokasi yang lebih untuk mereka bisa dibeli, tapi hasil dari itu didistribusikan lagi nih untuk pengembangan. Jadi memang ada perimbangan sih antara duit yang lo dapetin. Ada sistem lah. Iya, sistemnya jalan. Jadi untuk Bukan kayak development. Liga Gurun Pasir itu nggak ada sistem. Walaupun seleksi. kalau kita bicara kualitas tadi kalau kita kan lihatnya komparasinya ke level yang lebih tinggi ya. Ketika mereka main di CONCACAF, sepanjang sejarahnya cuma satu yang bisa jadi juara di situ, Seattle Sounders udah. Habis itu nggak ada lagi dari tim Amerika yang bisa juara di CONCACAF. Itu juga tahun jebot ya? 2022 kemarin. Oh Seattle iya. Sounders. Sementara Oh di CONCACAF-nya. Gue CONCACAF. pikir yang tembus ke Piala Dunia antar klub ya. Kok CONCACAF doang. Kalau maksudnya yang bisa ya menjadi- berarti kan untuk juara di situ lo tembus ke Piala Dunia Klub. ke Piala Dunia klub kan. Lo tembus di ini aja lo nggak bisa juara lo dari mereka tuh 5 kali Lu final. tembus di Oceania juga ikut Piala Dunia tuh. Iya. Antar negara ya. So what's Tapi kan lo nggak bisa bersaing di situ gitu. Kalau ya memang. Iya, Ya Oceania lu ketemu Vanuatu, lu ketemu Sin apa itu. tim-tim Amerika ini sama tim-tim Meksiko masih kalah. Sama tim-tim Ya Meksiko, iyalah. sama tim Costa Rica, Deportivo Saprissa, mereka masih kalah gitu. Kalau kita bicara kualitas ketika naik lagi ya. Mungkin di liganya mereka rame, kualitasnya bagus, cuman ketika digabungin lawan tim-tim lain di region itu, lu nggak bisa jadi juara, baru sekali mereka juara. Sementara Arab di Liga Champions Asia berapa kali mereka menjadi juara juga. Jadi di regionnya sendiri Arab tuh lebih bisa mendapatkan prestasi dibandingkan
klub dari MLS. Apalagi kalau bikin Liga Championship Arab Cup ya, pasti Arab yang juara itu. Liga Arab, Iya Liga dong, Arab. orang Arab dan Afrika itu digabung. Liga Arab. Iya, Liga Arab Kan sama dia ada Afrika. Aljazairnya, ada Marokonya, kan Ya campuran. kan juga Afrika Arab Arab juga. Jadi yang penting Arab juara gitu. Ya, berarti Afrika untuk Utara. kedepannya MLS ya akan segini-segini aja dong. Menurut lo kan kalau mungkin kalau Arab tujuannya adalah menjadi destinasi untuk pariwisata dan lain-lainnya kan. MLS apa dong tujuan akhirnya kalau dia secara duit pun nggak bisa ngimbangin yang lain di Eropa maupun Prestasi juga. mah nggak penting, orang mereka nggak Prestasi ada bisa jauh. degradasi itu Iya, kan iya. jelas banget, mereka Tapi entertainment secara kan. komersil untung nggak kalau Untung, gitu mas? Untung ya? untung. Dan yang gue sorot juga kalau dari gue pengguna Twitter ya sehari-hari, gue yang gue sorotin banget berasa enaknya banget dari MLS itu gue bisa ngeliat free itu semua konten-konten dari Inter Miami setiap mereka golin itu yang juga dirasain sama banyak orang sih Lu netizen bohong karena pengguna Twitter, gue nggak pernah lihat Ada, Coach, kalau Inter timeline Miami- lu beredar di timeline Inter gua. Miami abis golin tuh dimunculin Lu kalau jangan-jangan kita Enggak, lo Blok, nggak follow coach, soalnya coach. pernah blok-blokan dulu, blok dulu. Abis Nggak, ngomong ini ngeblok, nih. gue ngeblok lu. Bukan lu ngeblok, gue nggak blok-blokan. Nah itu yang Beda gua, itu. yang gue jadi sorotan ya, contohnya Premier League deh. Biasanya kalau lu Premier League tim-tim upload di Twitter, itu kita nggak bisa ngeliat karena restricted area Iya, ibaratnya iya, muncul. iya. Tapi kalau di MLS ini, Geotagging iya yang gue istilahnya. perhatiin di MLS ini semua bisa akses, bahkan juga engagementnya lebih tinggi belakang-belakangan semenjak kedatangan Lionel Messi lah. Jadi menurut gue dari segi marketing ini jadi monster Value sih MLS MLS ini. itu kalau nggak salah 1,2 miliar USD. Liga Arab itu 500-an Wah, setengahnya. value-nya. Berarti Jadi- bagus ya dia. Lebih bagus. Makanya, Nah, iya. kalau lu Lebih bilang sustain. apakah ini akan maju, iya, tapi mungkin 20 tahun lagi. Jadi mereka benar-benar berjenjang. Sekarang 300 salary cap. Kan bisa naik terus salary cap. Itu mereka naik terus, Disesuaiin. naik Iya, terus. Awalnya 170. dan akan naik terus. Jadi mereka benar-benar punya sistem. Oke. Mereka tahu mereka marketingnya the best di dunia, oke? Dan nanti berjenjang akan naik terus. Beda dengan liga yang tergantung satu orang. Iya, iya. Kalau dia kena serangan jantung, bubar itu. Dan pemain-pemain yang ada di MLS itu udah bisa diekspor juga ke Eropa. Si ini kan Iya. si siapa? Raditya Dika siapa? Des, Oh, Almiron. Almiron juga mainnya sempat main di MLS. Balogun, Des. Iya Balogun sih. kan baru si pindah ke Des, Amerika. Antonio Davis, Iya, iya. maksudnya Iya. banyak juga Kenny dulu pemain-pemain ya. Pulisic. Kenny. Iya, pemain-pemain yang bisa apa? Jadi bukan hanya sebagai hiburan, Iya. tapi quality wise per individunya bisa juga ternyata mereka. Berarti dia grassrootsnya bagus dong, pemenahan dari pembibitan Bagus, anak muda ya di iya. luar entertainment ini ya. Belakangan lagi bagus, belakangan. Berkembang lah. Berkembang lah ya. Berkembang terus. Iya. Dan mereka termasuk yang salah satu paling tinggi dibandingkan MLB udah jauh menurun. NFL juga udah mulai menurun. Justru ini yang on the rise tuh justru penontonnya ya, jumlah penonton. Dan nggak perlu bayar 200 juta untuk satu pemain untuk ngangkat liga ini. Sistemnya bagus ya. Ya dan mungkin juga dari Amerika sendiri kan juga untuk komersial dan marketingnya juga lebih gampang dibandingkan Arab sana yang mungkin yang ditonton sama segmented di sana semua. Kalau Amerika kan orang lebih gampang melihatnya sekarang. Jadi bisa disimpulkan dari sini kebindangan Messi dan Ronaldo mau dia mainnya di Liga Antah Berantah, mau di Vanuatu masih akan terus disorot sampai akhir karir mereka. Begitu juga dengan pemain-pemain yang mungkin kayak Neymar dan pemain-pemain masih punya nama, mungkin masih juga akan menjadi sorotan karena membuat tempat di mana mereka ini juga turut bersinar juga ya, dan lebih dilirik dunia maupun juga calon bahan sponsor mungkin, walaupun mungkin kalau Arab sponsornya Arab doang ya, kalau MLS mungkin akan lebih terbuka lebih banyak nih. Jadi sampai kapan mereka terus akan mendatangkan sorotan ini sampai nanti mereka akhirnya gantung sepatu. Oke, itu dia dari DPI kali ini. Thank you Rizal, thank you Mas Haryo, thank you Coach Yasin. Kita ketemu lagi di DPI hari Jumat di waktu yang sama. Bye bye.